Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Pembahasan ini sangat penting, bukan hanya bagi saya, bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, praktisi hukum, bahkan para penegak hukum. Karena KUHP baru ini merupakan reformasi besar dalam sistem hukum pidana kita setelah lebih dari 100 tahun memakai KUHP peninggalan kolonial Belanda. Di dalam KUHP baru ini terdapat banyak perubahan. Salah satunya adalah bagian mengenai bagaimana hakim seharusnya memberikan hukuman atau pidana kepada pelaku tindak pidana. Ini mencakup tujuan pemidanaan, yakni mengapa seorang harus dipidana, serta pedoman pemidanaan, yaitu bagaimana cara hakim menentukan berat atau ringannya hukuman. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan secara santai untuk dan lebih mudah dipahami. Sebelum kita masuk pada pasal-pasal yang mengatur tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, kita perlu memahami konteks lahirnya KUHP baru ini. Sebagaimana kita ketahui, KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht adalah produk kolonial Belanda tahun 1918 setelah Indonesia merdeka. Kita tetap menggunakan kitab hukum tersebut selama puluhan tahun karena belum ada kodifikasi nasional yang menggantikannya. Setelah melalui pembahasan panjang, bahkan hampir 5 dekade, akhirnya pada Desember 2022, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini kemudian mulai berlaku secara bertahap dengan masa transisi beberapa tahun. Salah satu hal yang membuat KUHP baru ini berbeda adalah pendekatan pemidanaannya. Jika KUHP lama cenderung berorientasi pada pembalasan atau retributive justice, maka KUHP baru mulai memasukkan unsur restoratif justice, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat sebagai nilai utama. Pemidanaan tidak lagi hanya dimaknai sebagai upaya menghukum sekeras-kerasnya kepada pelaku, tetapi sebagai cara untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Landasan atau filosofi pemidanaan dalam KUHP baru menggabungkan dua paradigma utama. Paradigma retributif, paradigma utilitarian atau rehabilitatif. Yang pertama kita bahas retributif dulu. Paradigma ini memandang bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena ia telah melakukan tindakan salah. Tetapi hukum KUHP baru, pendekatan retributif tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Hukuman bukan sekedar balas dendam, melainkan harus proporsional dalam dan memperhatikan nilai kemanusiaan. Rehabilitatif dan preventif. Yang kedua ini, pendekatan ini melihat bahwa pemidanaan seharusnya bertujuan, yang pertama, memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan yang berulang, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Perubahan ini selaras dengan perkembangan hukum pidana modern di banyak negara, di mana pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama, melainkan ultimum remedium atau upaya terakhir. Filosofi inilah yang melatar belakangi lahirnya pasal-pasal mengenai
tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Lalu saya ingin membahas terkait dengan tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke, kita masuk ke pembahasan utama yang pertama. Tujuan pemidanaan. Menurut pasal 51 KUHP baru, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Oke, yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana. Pemidanaan berfungsi sebagai alat pencegah, baik pencegah umum maupun pencegah khusus. Yang pertama, pencegah umum. Itu tugasnya memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tertentu dilarang. Lalu pencegahan khusus itu menghalangi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Contoh, kalau ada seseorang nih yang melakukan penganiayaan dan dihukum sesuai ketentuan, masyarakat akan memahami bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Lalu yang kedua, memasyarakatkan terpidana. Ini adalah poin penting dalam KUHP baru. Pemidanaan ditujukan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemidanaan tidak lagi menghukum tetapi membantu proses reintegrasi sosial. Contohnya, program pemidanaan pendidikan, penyuluhan, rehabilitasi, narkoba, bahkan pidana kerja sosial. Lalu yang ketiga itu ada menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik, kejahatan seringkali muncul dari konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan hubungan tersebut ke dalam keadaan yang harmonis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep restoratif justice, di mana pelaku dapat mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memulihkan kerugian korban. Lalu yang keempat, ada memulihkan keadaan dan rasa aman masyarakat. Tujuan lainnya adalah memulihkan ketertiban sosial. Ketika suatu tindak pidana terjadi, rasa aman masyarakat akan terganggu. Dengan adanya pemidanaan yang jelas, masyarakat kembali merasa terlindungi. Yang kelima, menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Pemidanaan tidak boleh lagi bersifat kejam atau merendahkan martabat manusia. Justru sebaliknya, pemidanaan harus mendorong pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Jadi poinnya yang bisa ditangkap di sini bahwasannya pasal ini tidak hanya mementingkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga kepentingan untuk memulihkan rasa trauma korban, kerugian yang dialami korban. Jadi tidak hanya lagi membahas tentang yang penting pelaku dihukum, tidak cuma itu, tapi juga korban juga harus didengar, korban juga harus diobati seperti itu. Lalu penegasan pasal 52, larangan pemidanaan yang tidak manusiawi. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh lagi dilakukan untuk merendahkan martabat manusia, menyiksa, atau bertujuan membalas dendam semata. Ini menunjukkan bahwa KUHP baru lebih menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan utama. Pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 54 sampai 59. Oke, kita masuk lagi ke pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini sangat penting karena menjadi acuan hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman. Pada KUHP lama, pedoman seperti ini tidak diatur secara detail.
sehingga ruang diskresi hakim menjadi sangat luas. Pedoman umum pasal 54. Menurut pasal 54, hakim dapat menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kesalahan pelaku. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan, kelalaian, atau tingkat keterlibatan. Semakin besar moralnya, semakin besar juga pidananya. Lalu yang kedua ada motif dan tujuan pelaku. Motif sangat berpengaruh pada penjatuhan pidana. Motif itu apa sih? Bentuk motif itu seperti apa sih? Motif itu seperti, bahasa gampangnya itu bisa kita ambil seperti motivasi. Jadi motivasi seseorang ini melakukan kejahatan itu seperti apa sih? Lalu contohnya, mencuri untuk membeli narkoba. Berbeda dengan halnya kalau kita mencuri, misal nih ada orang yang mencuri karena dia untuk beli narkoba, sedangkan yang satunya lagi mencuri karena dia butuh makan, karena dia emang perlu. Jadi beda penilaiannya di mata hakim. Jadi yang pertama tuh karena dia jahat, yang kedua karena dia butuh. Pemidanaan harus mempertimbangkan konteks tersebut. Yang ketiga ada sikap batin pelaku. Misalnya nih, apakah pelaku menyesal? Apakah ia mengakui perbuatannya? Atau apakah ia meminta maaf kepada korban? Orang yang kooperatif biasanya mendapat pidana lebih ringan. Lalu yang keempat, ada riwayat hidup dan kondisi sosial pelaku. Beberapa hal seperti ekonomi pelaku, usia, apakah ia satu-satunya pencari nafkah, atau apakah ia sebelumnya pernah dihukum. Hal ini penting agar pemidanaan lebih manusiawi. Lalu yang kelima, ada pengaruh tindak pidana terhadap korban. Semakin besar kerugian korban, baik fisik, material, maupun psikologis, semakin besar pidananya. Contoh, tindak pidana kekerasan yang melibatkan cacat permanen jelas lebih berat dibanding kekerasan yang hanya mengakibatkan luka ringan. Yang keenam, ada pengaruh masyarakat. Kejahatan yang berdampak luas pada masyarakat seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan narkotika umumnya dijatuhi pidana yang lebih berat karena dia pengaruh terhadap masyarakatnya itu luas banget. Contoh, kalau kejahatan narkotika itu kan bisa efeknya menyebar ke masyarakat yang lain. Terorisme dan korupsi membuat masyarakat menjadi cemas. Lalu yang ketujuh, kemungkinan pelaku untuk diperbaiki. Jika pelaku masih memiliki potensi untuk dibina, maka pidananya bisa lebih ringan atau dialihkan ke bentuk pidana non-penjara. Yang kedelapan, ada upaya pemulihan. Jika pelaku mengembalikan kerugian, meminta maaf, atau berdamai dengan korban, hal itu menjadi faktor yang meringankan. Oke, sekarang kita lanjut ke pedoman khusus pasal 55 sampai 59. Jadi selain pedoman umum, terdapat juga pedoman khusus untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, pemidanaan bagi anak. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pemidanaan harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pidana bagi anak sedapat mungkin tidak berupa penjara, melainkan pembinaan. Karena bisa menimbulkan efek trauma saat di masa dewasa. Jadi dia dijelek sama teman-temannya saat dewasa nanti. Dulu masih kecil udah di penjara. Ada omongan-omongan seperti itu yang membuat dia menjadi trauma. Lalu yang kedua, percobaan
pembantuan, dan penyertaan. Pelaku yang hanya membantu atau mencoba melakukan berada pada tingkat kesalahan yang berbeda, oleh karena itu pidana dapat dikurangi. Pidana denda. Yang ketiga, ini hakim harus mempertimbangkan juga kemampuan ekonomi pelaku. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial bila tidak mampu membayarnya. Lalu yang keempat, pidana penjara sebagai jalan terakhir. KUHP baru mengatur secara eksplisit bahwa pidana merupakan ultimum remedium. Ini artinya penjara bukan lagi pilihan otomatis, tetapi dipertimbangkan setelah semua alternatif pidana yang lain tidak lagi efektif. Misal, ini contoh, kalau seorang kepala keluarga mencuri beras di sebuah minimarket karena anaknya sudah 2 hari tidak makan, dan dia juga nggak punya riwayat kriminal, dan dia juga mengakui kesalahannya. Dalam KUHP lama, kasus seperti ini tuh bisa langsung penjara, bisa langsung udah masukin penjara gitu, karena dia melanggar hukum seperti itu. Tapi dalam KUHP baru, hakim harus mempertimbangkan motifnya apa aja, kerugiannya bagaimana, pengaruh terhadap masyarakat bagaimana, tingkat penyesalannya gimana, potensi pelaku untuk memperbaikinya bagaimana. Dengan pertimbangan tersebut, hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, misalnya pidana kerja sosial atau wajib mengikuti pembinaan. Jadi di KUHP baru ini lebih memanusiakan manusia, bahasanya seperti itu. Jadi seperti itu yang ingin dibahas pada KUHP baru ini. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwasannya nih, KUHP baru memberikan pendekatan yang lebih modern, lebih manusiawi, dan lebih mengutamakan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan tidak lagi menjadi sarana kekerasan negara terhadap pelaku, tetapi sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keharmonisan sosial. Jadi KUHP baru di sini dia selain dia tidak hanya fokusnya untuk poin-poin di sini. Jadi poin-poin yang di sini yang saya dapat sampaikan terhadap KUHP baru dibanding KUHP lama. Jadi kalau KUHP lama itu, kalau kita melakukan kejahatan, otomatis kita langsung dipidana, kita langsung penjara. Sedangkan kalau yang sekarang itu banyak yang harus dipertimbangkan, dari motifnya apa, niatnya apa, dia nyesel atau enggak, atau dia karena dia emang butuh. Itu jadi pertimbangan yang paling penting, pertimbangan sebelumnya daripada penjara itu sendiri. Jadi ada yang ditimbang tuh itu dulu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan hakim, gimana nanti proses pemidanaannya, itu bisa mengurangi masa tahanannya juga. Jadi kalau semisal ternyata orang ini, ternyata dia memang butuh buat mencuri itu karena dia butuh makan, karena udah gak makan 3 hari, jadi prosesnya mungkin dia cuma dibina, gak dipenjara, seperti itu. Atau malah dapat perlindungan dari negara karena dia miskin, seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini, yang saya dapat sampaikan di sini, bahwasannya KUHP baru ini dia tidak lagi mementingkan kekerasan atau tidak lagi fokusnya kepada balas dendam, melainkan juga terhadap korban maupun pelaku itu juga dilindungi hak-hak mereka, seperti itu.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.